Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 4 Purwokerto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Purwokerto. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru SMA Negeri 4 Purwokerto dalam rangkaian acara pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan sekaligus IHT SMA Negeri 4 Purwokerto. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memperlancar kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, doa. Untuk itu kepada Bapak Saiful Roki SPD, kami persilakan untuk memimpin doa. Mohon maaf Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Purwokerto, mari kita bersama-sama sebelum memulai kegiatan pada hari ini kita memohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang dilaksanakan di pagi hari ini mendapatkan kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf untuk yang Bapak Ibu yang beragama Muslim untuk berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan sekaligus IHT yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Wasono Hadi Saputro MPD. Untuk itu kepada Bapak Wasono Hadi Saputro MPD kami persilakan. Terima kasih untuk pembahasan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak PRT KPU, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru, dan karyawan SMA Negeri 4 Purwokerto yang saya cintai dan saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi berbagai macam nikmat, sehat, sempat, dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas di pagi hari ini untuk mendidik anak bangsa kita, khususnya anak-anak SMA Negeri 4 Purwokerto. Salawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para pengikutnya, termasuk
di yaumil akhir nanti kita mendapatkan dunia. Allahumma Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini seperti biasa setiap hari kita melaksanakan pembinaan dan sekaligus nanti observasi kinerja kepala sekolah yang nanti kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan masalah di sekolah kita, baik masalah-masalah tentang siswa itu masalah bidang kurikulum, siswaan, sarpras, humas maupun di ketatausahaan. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum masuk ke materi observasi kinerja kita bersama-sama. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya, penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya yang telah melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kalian semuanya selaku aparatur sipil negara, tidak dibedakan dari yang ASN, PNS maupun PT3K maupun yang PJT maupun PTT. Saya berharap bahwa kinerja dari Bapak Ibu semuanya ini selalu ditingkatkan dari hari ke hari. Selalu kita refleksikan kekurangan ataupun kelebihan dalam kita mengajar atau bekerja, sehingga akan ada peningkatan yang signifikan yang baik terhadap kinerja kita. Bapak Ibu yang dimati, dalam kurikulum merdeka ini satu hal itu yang luar biasa adalah ketika Bapak Ibu mengajar dan belajar mengajar di kelas masing-masing. Bapak Ibu sudah melaksanakan membuat dari program akhir tahun, program semester, kemudian membuat modul ajar, media dan sebagainya, termasuk juga asesmen, monggo untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya selaku pimpinan akan melaksanakan observasi kinerja praktek Bapak Ibu semuanya yang kemarin sudah di PNM pengelolaan kinerja. Terima kasih sekali, saya juga dibantu oleh Bapak Ibu guru senior yang ditunjuk oleh sekolah untuk melaksanakan observasi, khususnya observasi di kelas, karena memang keterbatasan pikiran tenaga saya sehingga kita dibantu. Tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan ini, saya juga ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu observer, kemudian yang diobservasi juga yang telah melaksanakan. Kemudian kalau yang belum, silakan untuk dipersiapkan terkait dengan pengelolaan kinerja. Kemudian selanjutnya dalam pengelolaan kinerja ini saya harap bahwa tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban asal observasi, kemudian asal upload sertifikat dan sebagainya, tidak hanya itu, tetapi bagaimana bahwa kinerja kita, baik kinerja maupun perilaku kita semuanya nanti benar-benar berpihak pada murid, yang berdiferensiasi, kemudian akhirnya nanti bisa menjadi istilahnya pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak kita. Nah, jadi observasi itu sebenarnya bagian dari sebuah proses, bagian dari sebuah proses untuk mengevaluasi bagaimana kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, tidak hanya pada waktu diobservasi saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang telah dan akan Bapak Ibu tingkatkan. Jadi ketika diobservasi, misalkan Bapak Ibu
menggunakan teknik, metode, model yang luar biasa. Tetapi setelah KBM seperti biasa, kembali seperti biasa, jangan seperti itu. Ya, tapi bahwa pembelajaran yang katakanlah benar-benar merdeka, berpusat pada anak, berdiferensiasi, kreatif, inovatif itu terus dan menerus. Saya sudah ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa kemarin ikut Jambore GTK. Pak Trianggara nih sudah diupload. Alhamdulillah, Bu Pak, ya, Bu Nurul, terus siapa lagi ya? Bu Ida, ada lagi? Bu Wasiatun sudah. Ya, Bu Wasiatun dan Bapak Ibu guru yang termasuk saya juga. Ya, ya ini dalam rangka saya ingin mengajari Bapak Ibu semuanya mengubah mindset kita apa ya, harus berubah, ya berubah. Ternyata sebenarnya praktek-praktek baik itu tidak hanya pada keseharian kita. Ternyata praktek baik itu akan diapresiasi juga untuk apa ya, untuk lomba dan sebagainya. Kemarin juga Bupati juga mewakili, ya, selamat kepada Bupati, mewakili guru SMA Kabupaten Banyumas dalam rangka nanti juga ke HGN. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah like, subscribe dan komennya, karena ini juga salah satu membranding sekolah kita SMA Negeri 4 Purwokerto. Jadi kalau peningkatan mutu dari Bapak Ibu guru dan sebagainya, siswanya, prestasi akademik dan akademiknya dan sebagainya kita dorong, nanti insya Allah tingkat kepercayaan masyarakat kita pada sekolah kita itu akan meningkat. Dengan cara ini kalau saya dengar itu pintar olahraga, SMA 4 baik lah, gitu. Iya kan? Ini sudah sebenarnya sudah poin positif loh, ya, luar biasa. Sekarang tinggal kita tingkatkan, kita pertahankan itu dan ditambah yang lainnya. Yang mesti kalau lomba-lomba mesti SMA apa yang menang, SMA 4 menang. Itu harapan kami seperti itu. Baik, nanti kita lebih tingkatkan lagi di bidang baik non akademik maupun akademiknya. Nah, yang menjadi agak sedikit kita harus lebih keras lagi adalah bidang akademik. Tidak mungkin akan berhasil kalau kita hanya bekerja sendirian. Saya bekerja sendirian tidak mungkin bisa. Saya membuat program sebaik apapun, seluar biasa apapun tanpa dukungan panjenengan semua, saya kira tidak mungkin. Itu seperti itu, ya. Jadi dimulai dari mana? Kalau dulu saya mengingat-ingat tausiahnya Hakim itu, yang Ustadz dari Bandung, dimulai dari sekarang, dimulai dari diri sendiri dulu. Monggo Bapak Ibu, ya, terkait dengan observasi praktek mengajar, Bapak Ibu tadi sekali-sekali mengatakan jangan sampai hanya pada itu saja, tapi tetap ditingkatkan terus kreativitasnya. Ternyata kemarin ketika ada Jambore misalkan, ya, kita juga kesulitan ya Bapak Ibu. Oh iya, padahal itu gampang kok, mau cuma cerita terhadap praktek-praktek baik kita gitu. Jadi, nah itu menjadi bahan refleksi bagi kita semuanya, termasuk saya, masalah observasi kinerja ini. Sedikit berbagi pengalaman, mungkin dari kemarin saya dibantu oleh Bapak Ibu, mungkin Bu Esti kemarin sudah observasi Bu Rahayu, ya, ya, bisa menyampaikan Bu terkait dengan observasi panjenengan ke Bu Rahayu. Mic-nya. Di situ tidak apa-apa Bu.
Terima kasih Pak Adi atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, sambil melaporkan kegiatan yang tugas yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan observasi praktek mengajar pada Bapak Ibu guru. Saya mendapatkan jatah 4 sebetulnya, kurang 1 Bu Saras. Yang pertama Pak Isneng, kedua Bu Yayu, ketiga Bu Nurhosiah, dan yang keempat Bu Saras. Yang sudah kami lakukan ada 3 Bapak. Kegiatan ini dimulai dari temu awal terlebih dahulu, karena kami harus merencanakan kapan akan dilaksanakannya kegiatan praktek observasi mengajar di kelas. Kemudian kami juga bisa berbicara panjang lebar tentang hal-hal yang akan direncanakan oleh Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan kegiatan mengajar di kelas. Kemudian setelah kami sepakati, kami melakukan observasi langsung di kelas. Ada 3 jam pelajaran, tetapi tidak full saya lakukan, terus terang Bapak Ibu, karena saya juga mengajar. Kebetulan jam mengajarnya juga berbarengan, sehingga 2 jam kami gunakan untuk pelaksanaan praktek mengajar di lapangan atau di kelas. Yang kami lakukan di kelas, alhamdulillah Bapak Ibu sudah membuat modul ajar, sudah membuat perencanaan pembelajaran yang sudah di print atau sudah dalam bentuk print out. Kemudian modul ajar itu juga sudah diupload di PMM. Kemudian dalam pelaksanaannya yang tentu saja setiap Bapak Ibu guru punya ciri khas di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang pasti Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan baik, dimulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian juga kegiatan pembelajaran terpusat pada siswa. Jadi lebih banyak siswa yang aktif dalam belajar. Bapak Ibu hanya memberikan stimulus atau memberikan sedikit pengarahan, bimbingan, kemudian anak-anak melakukan pembelajaran dengan dibimbing oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian kegiatan ini memang karena berpusat pada siswa, sehingga anak-anak lebih aktif. Alhamdulillah sudah dilaksanakan di SMA Negeri 4 Protokol, sehingga Bapak Ibu guru itu juga tidak terlalu lelah dalam mengajar jam banyak, tetapi mampu untuk mengaktifkan siswa, sehingga tidak ada sebenarnya yang namanya anak keluar, anak bermain di luar, itu tidak, karena semua pembelajaran dilaksanakan dengan mudah, berpusat pada anak. Mereka tidak tertekan, mereka dengan gembira melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Itu saja yang intinya yang dapat kami lakukan. Kemudian untuk temu akhirnya kami juga melakukan sedikit berbincang dengan Bapak Ibu guru untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran di kelas. Demikian Pak yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bu. Terima kasih Bu Esti atas dedikasi, kinerja, dan disiplinnya. Yang telah membantu kepala sekolah juga dalam hal observasi. Perlu kita sampaikan bahwa tadi memang ada temu awal, pas observasi, dan temu akhir. Nah nanti satu lagi mungkin dari Bu Tia. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
hormati Bapak Gubernur dan rekan-rekan, alhamdulillah saya melaksanakan observasi pada Ibu Sri Hartati. Waktu itu kami berdasarkan jadwal yang awal, jadi kami melaksanakan bulan Agustus hari Kamis, kelas 10 MP 10 jam 3 jam, jam 8, 9, 10. Namun kami hanya melaksanakan separuh waktu karena kami ada tamu. Judulnya Konsep Manusia, Ruang dan Waktu dalam Sejarah. Untuk Ibu Sri Hartati, approach-nya pendekatan atau hubungan baiknya dengan siswa bagus dan komunikatif. Komunikasi terjadi dua arah, dan kami karena kami selalu mengajarnya itu kelas 12. Waktu itu saya kaget dan kagum kok anaknya itu anteng tapi aktif. Setelah saya ingat-ingat, oh iya ini kelas 10 begitu. Kemudian dalam penyampaian itu dua-duanya aktif, gurunya aktif, anaknya juga aktif. Walaupun anaknya anteng tapi aktif, ada yang bertanya, ada yang mencatat dan sebagainya. Kemudian untuk materinya itu kami menilai bahwa materinya cukup dikuasai dengan baik. Untuk sistematika penyampaiannya itu cukup sistematis, ada pendahuluan, isi, dan karena saya tidak sampai selesai, itu menunjukkan bahwa komunikasinya baik. Anak-anak kelihatannya bisa memahami karena dari pertanyaan yang disampaikan oleh anak itu menggambarkan bahwa anak bisa menyerap apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian waktu itu juga Bu Sri Hartati menggerakkan anak dengan diskusi kelompok. Kemudian pada saatnya anak-anak berdiri untuk melangkah berkumpul dengan kelompoknya, terus kami pamit karena situasi dan kondisi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kesimpulannya bahwa KPM berjalan dengan baik, anak-anak bisa menyerap materi pelajaran dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada sampel 2 dari katakanlah supervisor dinasti polisi sama Budia terkait dengan pelaksanaan observasi praktek kinerja dari teman-teman kita. Saya yakin bahwa semua sudah baik semuanya ini. Hanya beberapa yang menjadi titik fokus pada kami adalah yang pertama, tolong nanti Bapak Ibu di awal pembelajaran setiap Bapak Ibu masuk, kondisikan anak dulu, kondisikan anak, kesiapan anak dulu. Kadang masih ada yang makan, ada yang keluar, ada yang izin dan sebagainya. Kondisikan dulu. Maka ada yang tiap pagi itu sampah masih luar biasa, berserakan kemana-mana, dilaju dan sebagainya. Ini bagian dari karakter anak ini, Bapak Ibu, penting sekali. Bila perlu Bapak Ibu datang itu anak kalau di SD atau mungkin di TK, Bapak Ibu mungkin melihat di Reel atau di TikTok itu kan masuknya saja ya sudah gembira. Ya, saya ingin bahwa nanti memerdekakan anak untuk bisa mengungkapkan di awal. Kita dulu bisa misalkan hari ini emojinya apa,
ada tertawa, atau bahagia, atau sedih, ya, bisa jadi seperti itu salah satu contohnya. Tapi jam 12-an paling 5 atau maksimal 10 menit lah. Nah, kemudian proses, kemudian Bapak Ibu yang terakhir itu refleksi, jangan lupa refleksi ya. Sampaikan tanya pada anak saja. Tadi pelajaran 2 jam ini atau 3 jam yang sudah dapatkan apa, yang belum paham apa, dan sebagainya. Pendekatan-pendekatan yang personal ini saya kira nanti akan membuat memotivasi anak. Besok guru saya itu mau datang lagi itu dengan teknik apa sih? Itu ada apa sih? Ya, itu namanya inovasi, kreativitas. Jangan sampai, tapi inti dari materi yang saya berikan kepada anak-anak jangan sampai lupa itu. Intinya seperti itu. Kemudian yang terima kasih ya Bapak Ibu untuk kita belajar mengajar, monggo bersama-sama. Nanti juga terima kasih pada kurikulum, tiket Bapak Ibu guru semuanya. Kalau ada yang jam-jam kosong untuk dikondisikan. Mungkin hari ini yang cuti panggil, ya cuti panggil, monggo yang ada tugas dan sebagainya langsung koordinasikan nanti dengan kurikulum staf maupun tiketnya. Kemudian untuk kesiswaan Bapak Ibu, itu masalah kesiswaan. Bapak Ibu yang menjadi keprihatinan sekarang kita adalah masalah karakter anak ini. Bapak Ibu ini juga menjadi sebuah tantangan yang luar biasa bagi kita semuanya, anak-anak kita terkait dengan masalah karakter. Bapak Ibu dan saya sebagai teladan, sebagai contoh anak-anak kita, ya. Monggo bersama-sama nanti menjadi teladan contoh kita pada anak kita, karakter anak kita. Kemarin itu waktu ada kejadian di SMK HKTI Kelampok, anak-anak yang strum itu ya, HKTI Kelampok yang entah kenapa dia kok sampai ke dinding atas, ternyata di situ ada kabel strumnya. Ya mau minggat mungkin. Nah, iya kan? Bila ada strumnya, kena strum. Yang dibicarakan siapa? Yang dibicarakan siapa Pak? Sekolah. Barusan kemarin yang temboknya roboh di mana? Menimpa siswa. Di bawah apa ya? Yang meninggal 1 roboh. Jadi punya sedikit mungkin anak itu juga mau monggo mau minggat gitu. Nah ini jadi bahan pada kita semuanya. Mari bersama-sama, tidak hanya saya saja, tidak hanya saya, semua saling mengingatkan. Yang kemarin kejadian kita anak-anak meloncat sudah kita antisipasi, sudah kita dari kawat ada. Terima kasih Putri sama teman-teman yang lain yang juga dalam rangka upaya, ya ini sudah luar biasa. Terima kasih. Dibandingkan tidak ada action, ya. Ini tidak satu dari bahwa di atas sana yang di atas kantin itu karena kita kan juga seperti itu ya, luar biasa. Terus Jumatan juga terima kasih Saiful, Pak Tauhid, siswa dan Bapak Ibu yang lain yang sudah lumayan, alhamdulillah. Karakter anak kita sudah Jumatan, walaupun masih ada 1-2 yang membuli Pak Satpam karena Jumatan di luar. Benar dulu kata Pak Bambang, kalau ada apa-apa nanti yang salah kita Pak Bu. Karena kita suruh gerbang tutup, monggo nanti Pak Satpam, Pak PKTG, pas itu gerbang tutup saja, cekrek gitu. Walaupun masih ada anak kita yang kehilangan makanan, ya karena seperti itu kan mungkin dalam tanda petik kencot mungkin karakter luar biasa. Monggo Bapak Ibu di awal-awal mau memberikan ya barang 5 menit karakter nggak ada salah. Di sela-sela Bapak Ibu mengajar. Ketika dikondisikan awal sudah masuk, sehingga anak-anak itu nanti kan sudah mau gitu. Karena anak-anak itu diajak diskusi, walaupun kadang-kadang sudah dipertemani
bukan petik ya, itu. Ini monggo kita meningkatkan anak-anak prestasi anak kita. Pastikan saya Pak untuk ya pastikan yang lomba-lomba non akademik itu yang saya diskusi dengan itu sudah difotokopi diserahkan anak semua nih. Jadi anak-anak yang punya minat, bakat, mau lomba dan sebagainya, walaupun kadang-kadang juga kita belum bisa meng-cover masalah pendanaan dan sebagainya, monggo nanti anak-anak juga khususnya di wali kelas belum. Jadi saya Bapak Ibu ternyata prestasi-prestasi non akademik dan akademik itu minimal tingkat kabupaten itu bisa mensupport siswa masuk ke perguruan tinggi. Saya sudah menugaskan dari BK untuk membantu BPOM kelas 10, 11, 12 terkait dengan minat siswa. Ini itu mau mengambil kuliah, bekerja atau yang lainnya. Gitu. Saya berharap ya tidak menikah lah ya, karena baru umur berapa, 17, harus sekolah dulu. Ini sedang digodok oleh BK. Terima kasih guru BK, jadi kita bisa datang. Itu penting sekali. Nah, prestasi itu nanti akan dimasukkan ke Dapodik. Terima kasih petugas Dapodik. Dari situ nanti akan dapat bantuan dari pusat. Terima kasih juga untuk yang bagian humas, juga Satgas humas yang telah masif. Ini taruh tiktoknya humas jalan terus kegiatan-kegiatan. Kemarin saya ada ya alumni WIB SMA Topang, saya kira ya ada kegiatan banyak sekali yang dan bagaimana sih? Ya saya lihat di TikTok kok. Oh ya, alhamdulillah. Saya lihat di web kok. Nah itu. Terima kasih ini dari humas juga yang dari Serang Bimpak Official, Warna OSIS dan lain-lain. Saya minta pada Pak Untuk masing-masing kegiatan ekskul punya dari kegiatan sendiri-sendiri yang bisa dilengkapi. Kemarin Pak Bli membuat itu Pak ya. Program ada kurikulum sendiri kan SID itu Pak Bli kemarin sudah buat, tinggal kegiatan kurikulum siswaan tinggal klik prestasinya anak, klik klik aja bisa dilihat. Sarkas, rumah, serta usaha. Untuk Sarkas sudah terima kasih, kita sudah step by step untuk yang memenuhi kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Mungkin Sarkas bisa memberikan sedikit terkait dengan yang kemarin terkait dengan CCTV itu, atau mungkin internet yang untuk tahun 2025 itu kita saja monggo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati juga. Untuk informasi sarana dan prasarana, memang untuk 2023 khususnya di CCTV memang lagi perbaikan Pak. Yang sudah bagus itu hanya 14 ruangan, jadi di kelas 10 semuanya, sama di sekitar perpustakaan bagian atas Pak. Jadi 10, 12 MB 6 sama dengan yang sebelahnya itu. Nah yang lainnya insya Allah nanti kami rencanakan Pak, rencanakan untuk anggaran 2025. Itu insya Allah itu agenda yang mungkin kita gunakan. Kemudian yang lain juga kita agendakan semua ya Pak, untuk perawatan semua yang mendukung kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu semua. Insya Allah kami agendakan dan kita mengadakan perbaikan juga. Dan ada beberapa untuk rencana kedepannya yang kita anggarkan masalah dengan pembelajaran, untuk pengadaan buku-buku pembelajaran, kemudian ada alat-alat pembelajaran, insya Allah kita adakan. Dan semuanya yang paling banyak adalah perawatan, karena perawatan dituntut untuk merawat setiap
tahunnya gitu. Jadi kita agendakan semua. Mungkin itu dari kami, dari sarana. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ini sedikit sekilas terkait dengan masalah program Bapak Ibu. Jadi monggo nanti Bapak Ibu saling mengingatkan, saling memberi saran dan sebagainya terkait dengan program-program sekolah ini, baik dari bidang kurikulum, siswaan, sarkas, humas, maupun dan pihak pelaksanaan. Bapak Ibu, selanjutnya mungkin ada yang memberikan saran atau masukan, monggo terkait salah satu bidang. Satu dulu mungkin, silakan Pak Bu. Ini terkait dengan mungkin di kurikulum kita perlu lagi membahas masalah asesmen misalkan, atau mungkin masalah-masalah lainnya, monggo untuk anak-anak, misalkan anak kita dan Bu dia. Terima kasih Raja. Beberapa hari yang lalu saya mendapat info dari Wakil Kurikulum Ibu Fauziatun bahwa sekolah kita akan diadakan asesmen bakat minat yang skalanya nasional, dan kita mendapat kuota berapa, kemudian untuk selanjutnya kami mohon penjelasan dari Bapak karena kami merasa belum paham. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dia dari BK. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan asesmen bakat minat, Bapak Ibu, ini adalah salah satu program dari Kemendikbud. Yang program ini sebenarnya tidak wajib untuk sekolah maupun siswa. Tetapi kemarin ketika ada sosialisasi terkait dengan asesmen bakat minat, yang nanti leading sektornya nanti di kurikulum sama BKN, bahwa karena kegiatan ini tidak wajib, kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya terkait dengan sosialisasi. Nah, asesmen bakat minat itu intinya sebagai sarana melihat anak-anak kita, khususnya anak kelas 12 itu sebenarnya bakat dan minatnya itu seperti apa yang dipakai untuk ke perguruan tinggi nanti, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi nanti. Jadi begini, dengan asesmen bakat minat itu anak-anak akan bisa memotret dirinya sendiri, sebenarnya dia cocoknya nanti kalau kuliah itu salah satunya ya Bu ya, mau ke teknik misalkan, atau ke bahasa, atau ke apa dan sebagainya. Ini kesempatan emas kalau saya seperti itu. Dulu waktu kelas 10 mesti kita ada bakat di situ ini Bapak Ibu dari leading sektor ekonomi, tes semacam dalam tanda petik akhir itu ya, itu untuk mengetahui bakat minat. Ya, itu juga seperti itu. Ternyata alhamdulillah ketika saya meminta kurikulum untuk membuat Google Form dan Bapak Ibu semuanya ya, kemarin ternyata yang benar 315 yang ngisi form, kemudian yang tidak minat 20-an. Luar biasa. Berarti anak-anak kita itu punya kesadaran untuk melanjutkan. Kita beri terus tangan dulu pada anak kita dulu ya. Nah, tesnya seperti apa? Ya tesnya seperti masuk perguruan tinggi negeri itu. Seperti mungkin literasi, numerasi, kemudian potensi bakat minat. Seperti memang nggak bisa dipelajari Pak Bu. Tapi nggak apa-apa, biar anak itu tahu gitu. Ya biar tahu sebenarnya kemampuan saya itu sampai di mana. Jadi nanti jangan contek-contekan. Ya. Sama seperti Bapak Ibu nanti yang P3K tadi, CAT mulai tanggal berapa Pak? 30 Oktober ini Bapak Ibu P3K akan melaksanakan CAT.
waktu dulu kita ini ya Bapak Ibu yang PNS ya, itu sudah begitu ya. Nah, tapi tempatnya di sekolah masing-masing. Sekolah masing-masing itu kan jajaran itu soalnya beda, Pak lupa diacak sih. Bapak Ibu melirik sebentar aja sudah soal. Biasanya jalan sendiri. Soalnya tidak sulit. Bisa ngomong dari ada sebagainya. Walaupun jadi juga sih. Ya, sama seperti tadi anak-anak seperti itu di A, Pak minat seperti itu Bu. Jadi bentuk soalnya seperti apa? Kalau kemarin saya mengikuti sosialisasi ya seperti masuk ke perguruan tinggi. Bisa jadi ada tes potensi akademik, literasi, numerasi. Nah, diharapkan jangan sampai contek hanya menanyakan apa, kita mau motret kok, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu Wali Kelas yang kamu support juga dari Bapak tersebut, karena itu bagus sekali, gratis lagi, ya tidak dipungut biaya, ya. Tinggal kita aja yang agak kerepotan Bapak Ibu, karena apa-apa kamu juga ada CAP, P3K, kita monggo nanti kurikulum sama kelas ya dibagi saja sehingga nanti bisa terlaksana dua-duanya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena kita itu termasuk untuk LPMT ranking berapa itu? Kabupaten Banyumas? SMA 4 yang untuk masuk ke perguruan tinggi itu, anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi itu kemarin di share ke 8 atau 10? 8. Luar biasa Pak Bu, sudah 8. Walaupun kita masih kalah dengan sekolah yang lain. Ranking satunya mana ya? Al-Irsyad, yang 2 cuma satu ya. Berarti SMA Al-Irsyad pada melakukan kuliah semuanya. Kan itu kan nomor 8, luar biasa. Tapi bagus, nanti kita tingkatkan sedikit demi sedikit ya anak-anak kita. Walaupun luar biasa ya, kalau kuliah itu kan sebenarnya tidak hanya di perguruan tinggi negeri saja, swasta juga bisa. Kalau Bapak Ibu terakhir Bapak Ibu ada yang mungkin ada yang dananya kurang, bisa ke UT murah kok Pak Bu, ya, maksudnya masih bisa dijangkau lah di Purwokerto saja, tinggal ada kemauan atau tidak. Mari kita sama-sama motivasi. Baik, seperti itu dulu ya Bu ya. Terima kasih. Mungkin karena waktunya agak terbatas nih Bapak Ibu, mungkin lain waktu saja nanti kita diskusi lagi mana yang lebih baik bisa sampaikan nanti pada masing-masing waka terkait dengan masukan-masukan apa nanti terkait dengan brand kita Bapak Ibu. SMA Jaya berprestasi tiada henti. Terus ada berlian. Berlian itu singkatan dari visi SMA Negeri 4 Purwokerto yang saya sampaikan. Ya. Jadi kita harus punya brand. Kalau di SMA sebelah itu ada grid gini. Kalau di SMA sebelah ada tanggul budaya. SMA 4 masa tidak ada. Setelah saya mikir, jadi kita berlian itu singkatan, nanti saya sebutkan singkatan dari visi SMA Negeri 4 Purwokerto. SMA Semapa Jaya berprestasi tiada henti berlian. Nah, gitu. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih sedikit ini observasi kinerja kita. Terima kasih atas support masukan dari Bapak Ibu semuanya. Pasti ini hanya kegiatan rutin kita hari Senin ya, setiap hari Senin. Tapi nanti kadang hari-hari tertentu juga ada hal-hal yang ingin disampaikan. Tidak dalam hal formal, juga dari informal juga ada masalah. Terima kasih atas dedikasi, kinerja, dan tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf juga dari saya, dari sekolah yang mungkin belum memberikan pelayanan yang maksimal pada Bapak Ibu semuanya. Kami secara pribadi maupun yayasan juga mohon maaf yang saya ikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dari pemaparan pemantauan kinerja
kerja pelaksanaan observasi oleh atasan telah selesai. Untuk itu marilah kita akhiri kegiatan di pagi hari ini dengan melafalkan hafalan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.